Podo-podo mangan sego ngombe toya, podo-podo duwe rasa duwe kersa, podo-podo kudu urip lan makarya, kabeh podo seduluran. Podo-podo sugih adat lan budaya, podo-podo ngidak lemah Nusantara, podo-podo urip rukun sak gendera, kabeh podo seduluran. Seduluranku iku kudu iso nrimo, seduluranku iku kudu iso nembo, seduluranku iku kudu iso njaga, aja nganti kabeh podo gawe karo-karo. Podo-podo mangan sego ngombe toya, podo-podo duwe rasa duwe kersa, podo-podo kudu urip lan makarya, kabeh podo seduluran. La 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 la. Seduluranku iku kudu iso nampa, seduluranku iku kudu iso njaga, aja nganti kabeh padha gawe karo-karo. Padha-padha urip ayem pengen tentrem, padha-padha seneng guyu mesem-mesem, padha-padha seneng slentam karo slentem, kabeh padha seduluran, padha urip bebarengan, kabeh podo seduluran. Seduluranku iku kudu iso nrimo, seduluranku iku kudu iso nampa, seduluranku iku kudu iso njaga, aja nganti kabeh podo gawe karo-karo. Seduluranku iku kudu iso nrimo, seduluranku iku kudu iso nampa, seduluranku iku kudu iso njaga, aja nganti kabeh padha gawe kelo lan nelongso. Matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa pastinya ya, Dek Noel, Mbak Ika. Ya teman-teman, kita jumpa lagi pada minggu ini bersama Mbak Ika, Mbak Ika, Dek Noel, Dek Noel, dengan Kak Didi. Halo teman-teman. Bagaimana liburan adik-adik, teman-teman? Masih penuh sukacita. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, bener nggak Dek Noel? Iya. Oh tetap jaga jarak kata Dek Noel gitu ya, pinter ya Dek Noel. Tetap prokes. Celanaku hilang. Oh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan terima berkat dahulu dari Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Monggo Pak Pendeta. Anak-anakku sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguharjo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari anak-anakku sekolah minggu ikuti sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terimalah karena kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu, juga ada pada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengampu sekolah minggu saat ini. Amin.
Terima kasih Pak Pendeta. Baik teman-teman, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Apa nih Noel? Mari kita bersukaria. Musik. Ulangan ya teman-teman. Puji Tuhan ya adik-adik, teman-teman, kita semua bersukaria, berkumpul bersama dalam sekolah minggu. Ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita. Siapa? Teman kita, Marvel. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong melindungi kami pada pagi hari ini supaya kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu hingga dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dik Marvel. Ya. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan pujian Yesus Pokok.
memberikan persembahan bantuan, jangan lupa dimasukkan di mana, Dek? Dalam amplop. Terus dikasih tulisan komisi anak. Terus dititipin ke siapa, Dek? Mama papa. Betul. Dititipin mama papa, bapak ibu. Supaya dibawa ke gereja dan dimasukkan di dalam kotak. Sampai gereja masuk dalam kotak. Ya, kita akan iringi persembahan dengan pujian beri syukur. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Musik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati kami biar tambah baik, tambah bersemangat Tuhan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Kidul. Baik teman-teman, adik-adik yang berkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa teman-teman? Bu Kirman, ya, akan disampaikan oleh Bu Kirman. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Yesus sayang padaku. Silahkan musik. Halo teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, berkatilah supaya kami mengerti dan bisa melakukan di kehidupan sehari-hari. Dan berkati juga orang yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih, Otniel. Baik. Firman Tuhan kami serahkan pada Bu Kerman. Silakan Bu Kerman. Shalom. Selamat pagi adik-adik cantik dan ganteng. Senang sekali kita bisa bertemu kembali meskipun masih kondisi online. Harapan kita supaya pandemi segera berakhir ya Dek, supaya kita bisa bertatap muka kembali seperti semula. Sudah siap dengan firman Tuhan hari ini? Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 9. Ayatnya 36 sampai 43. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kita baca bersama yuk. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun dan lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ayat 43 terakhir. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan Alkitab pagi ini berkisah tentang seputar masa awal perkembangan agama Kristen, di mana melalui pelayanan para rasul dengan tuntunan Roh Kudus menghasilkan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satu rasul tersebut adalah Petrus. Dengan kuasa mujizat dari Tuhan yang diberikan kepada Petrus, ia menunjukkan kuasa Allah dengan kesembuhan Eneas yang lumpuh selama 8 tahun di kota Lida.
Di dalam pelayanannya, Petrus tetap berpusat kepada Tuhan Yesus yang sebagai sumber segala kemampuannya itu. Adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi ini bukan tentang penginjilan Rasul Petrus, tetapi firman Tuhan pagi ini dengan judul Dikenal Karena Berbuat Baik dengan tokoh Dorcas. Adik-adik, Bu Indang mau tanya dulu nih. Kalau adik-adik punya ayah ibu yang baik, punya kakak dan adik yang baik, punya saudara yang baik, punya teman yang baik, senang nggak kira-kira? Senang dong ya? Nah, demikian pula sebaliknya. Ayah ibu, adik, kakak, teman, saudara, semua juga akan ingin bahwa adik-adik kita semua menjadi anak baik dan juga suka berbuat baik kepada mereka. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang baik hati. Namanya Tabita. Dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Nah, biar gampang kita sebut Dorcas gitu saja ya adik-adik. Baiklah, Dorcas itu seorang perempuan pengikut Tuhan Yesus yang berhati baik dan mulia. Suka membantu orang banyak, suka bersedekah, baik berupa makanan maupun berupa uang. Dan Dorcas juga suka memberi pertolongan dengan bentuk lain. Siapa yang tahu apa pertolongan lain itu? Nah, ceritanya Bu Dorcas itu kan pinter menjahit adik-adik, pinter membuat baju. Nah, dia senang menjahitkan baju ibu-ibu dan janda-janda di situ yang sudah sobek, yang bolong. Kemudian ada yang dedel, tahu nggak dedel? Yang jahitannya lepas agar bisa dipakai kembali. Tapi kadang-kadang Bu Dorcas juga membuatkan baju baru, pakaian baru buat mereka, terutama bagi baju mereka yang tidak bisa dipakai lagi. Makanya adik-adik, Bu Dorcas itu disenangi, disayangi, dicintai orang banyak. Terutama tentunya ibu-ibu atau janda-janda yang dibuatkan bajunya tadi, bukan? Bagi Dorcas, ia melakukan itu semua sebagai ucapan syukur dan pelayanannya kepada Tuhan. Karena apa yang menjadi talenta dan kemampuannya, dia sadar bahwa itu berasal dari kasih dan anugerah Tuhan. Ia ingin hidupnya harus menjadi berkat selagi ada kesempatan. Karena sayangnya pada Dorcas, ketika suatu hari Dorcas sakit sampai meninggal adik-adik. Banyak orang bersedih hati, banyak orang menangis karena merasa kehilangan orang yang dikasihinya. Semua menangis, semua berharap supaya apa adik-adik? Supaya Dorcas jangan meninggal, supaya Dorcas bisa hidup kembali. Nah, kebetulan mereka ingat bahwa di Lida ada Rasul Petrus yang baru dikaruniai mujizat dari Tuhan, yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh 8 tahun dan lain-lain. Maka mereka menyuruh 2 orang untuk menemui Petrus dengan pesan agar segera datang ke Yope. Karena Lida dekat dengan Yope. Sampai di Yope, semua janda kembali menangis sambil menunjukkan pakaian-pakaian mereka yang dibuat oleh Dorcas pada waktu masih hidup. Mereka ingin Dorcas supaya hidup kembali. Adik-adik, apa yang terjadi berikutnya? Mujizat pun terjadi atas kuasa Tuhan Yesus. Ketika Petrus berlutut dan berdoa,
Dorcas hidup kembali. Ia membuka matanya. Lalu Petrus membantu memegang tangan Dorcas untuk duduk dan berdiri dan menyerahkan kepada orang-orang kudus beserta orang-orang yang merasa kehilangan. Nah, adik-adik, pelajaran menarik dari kisah Dorcas ini adalah apa yang dilakukan Dorcas dengan kemampuan dan talentanya itu, baik sebagai penjahit dan pembuat baju, ia dapat mempergunakan sebagai sarana perbuatan kasih bagi banyak orang yang membutuhkan bantuannya. Talenta yang Tuhan berikan pada Dorcas dapat digunakan sebagai ucapan syukur dan pelayanannya kepada Tuhan. Ia berbuat baik, ia dikenal bukan karena dia itu pandai, kenapa, tapi ia dikenal karena ia sering berbuat baik. Adik-adik, kebaikan Dorcas dalam cerita tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ada banyak cara untuk melayani dan menyampaikan kasih Tuhan pada sesama. Kalau kita mau memanfaatkan kemampuan kita, yaitu untuk kebaikan bagi orang lain, tentu banyak sekali wujudnya sesuai dengan kemampuan kita, adik-adik. Di sekolah minggu misalnya, adik-adik bisa melayani dengan bernyanyi, berdoa, baik doa pembukaan, doa persembahan, doa penutup, ya. Kemudian bantu kakak pengasuh pimpin pujian dan lain-lain. Di rumah membantu orang tua dengan sukacita, ya, ngomong adik. Nah, bagaimana adik-adik? Siap dikenal sebagai orang baik dan suka berbagi? Nah, mulai hari ini mari kita berusaha berbuat baik, suka menolong, suka berbagi dengan sukacita, karena merupakan ucapan syukur bahwa semua adalah Tuhan yang beri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami agar kami menjadi anak yang dikenal sebagai orang yang baik dan suka berbagi. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah mengingatkan bahwa semua kemampuan yang kami miliki adalah dari Tuhan yang telah mengasihi dan selalu baik pada kami, sehingga kami juga harus berusaha menjadi anak baik. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk berbuat baik pada setiap yang membutuhkan, baik itu ayah, ibu, keluarga di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik firman kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita setelah mendengarkan firman Tuhan, jangan langsung bilang begitu saja adik-adik, tapi kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Benar nggak adik? Noel? Benar sekali, adik-adik semua pintar-pintar. Baik, adik-adik, mau pintar ya. Kita akan selanjutnya kita akan masuk di dalam prakarya yang akan dibawakan oleh teman kita, Drew. Silakan Drew. Halo teman-teman, pada prakarya hari ini kita akan membutuhkan 2 botol bekas atau 2 kardus bekas, lem, bolpoin atau pensil, gunting, hiasan, dan kertas. Pertama, kita akan menghias 1 botol dan aku menggunakan warna hijau untuk hal baiknya. Seperti ini.
gunting-gunting. Ini sudah aku gunting semuanya, tinggal kita masukkan yang baik ke botol yang hijau dan yang buruk ke botol yang merah. Yang hal baik sehari-hari akan kita doakan, dan yang hal buruk akan kita buang satu persatu setiap hari. Jadi, kita akan menjadi lebih baik dan menjadi anak Tuhan. Terima kasih. Dadah. Tuhan memberkati. Terima kasih, Drew. Nah, teman-teman yang sudah membuat prakarya, jangan lupa diposting. Nah, terus diposting di grup apa deh, saksi kecil. Saksi kecil. Iya, grup saksi kecil. Wah, pasti hasil karyanya bagus-bagus ya. Jadi, Bagus, keren. wah, keren kata Dek Noel. Baik, terima kasih teman-teman, hasil karyanya Tuhan berkati. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam ujian lagi ya teman-teman. Belum bosan muji Tuhan tak? Kita akan mujikan kasih pasti lemah lembut. Musik. ada yang salah, kita saling memaafkan, kita maafkan, ya. Ya, ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan bersama-sama masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan sikap sempurna. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita lanjutkan, kita akan terima berkat kembali dari Bapak Pendeta. Siapa Dek Noel? Bapak Pendeta Heru Suboto. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah atau pengajaran pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi anak-anak Sekolah Minggu GKJ Maguwarjo dan juga beserta Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Tapi sebelumnya kita akan ucapkan terima kasih dulu Dek Noel. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada siapa? Yang mimpin doa tadi. Ada teman kita Marvel. Terus siapa lagi? Ada teman kita Kidung. Terus Otniel, Audrey, juga terus yang prakarya, terus firman Tuhan yang Bukeman. Oh iya, tidak lupa juga terima kasih Pak Pendeta Heru, terus juga Om Anggoro, terus Kak Agung, Kakak Ika, dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini ya Dek. Juga jangan lupa adik-adik, kita tetap protokol kesehatan ya adik-adik. Apa saja? Ada 5. Cuci tangan, Cuci tangan, terus pakai sabun, ya, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sesekali atau pakai sanitizer. Terus memakai apa ini? masker, Pakai masker. Terus apa? jarak, Jaga jarak. Terus menjauhi kerumunan. Ya, mobilitas. Iya, pinter ya Dek Noel. Teman-teman juga pinter. Jadi semua sehat, semua sukacita. vaksin, sekarang vaksin. Iya, pinter diingatkan ya Dek Noel, yang belum vaksin sekarang vaksin. Iya. Luar biasa ya adik-adik. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Oh ya, tadi doa penutup. Masuk dalam doa penutup. Tadi lupa ya, Dek, belum sebutin ya. Audrey, ya, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh Audrey. Silakan. Doa. Terima kasih ya Tuhan telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Lindungilah kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Audrey. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapak, terima kasih. Musik. Terima kasih.
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus bersama